Kembali lagi guys bersama gue Devian Anthony. Dan gue Selfie. Kali ini kami kembali lagi menemani tengah malam kalian dengan konspirasi dan fakta-fakta menarik nih. Bener banget, kita kira-kira hari ini mau bahas apa nih Dev? Nah yang barusan banget lagi panas-panasnya nih Sel, Apa tuh? Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru aja ditangkap oleh militer Amerika Serikat nih. Di negaranya tapi ditangkapnya ya. Betul, Jemput nih. benar-benar. Dan kita hari ini udah nyiapin banyak fakta dan juga konspirasi untuk kita bahas hari ini. Iya, konspirasi tentang Venezuela ini, tentang penangkapan. Bener, di mana sih kita akan bahas konspirasi ini? Nah, tidak lain tidak bukan di podcast kesayangan kalian, yaitu Ruang Rahasia. Oke, kira-kira di hadapan kita ini ada apa Dev? Koper-koper ini. Nah, di koper ini nih udah ada nih guys, Apa itu? Kita penasaran. berkas-berkas yang kami ini ya, yang kami Kumpulkan, dari betul. intel-intel yang kami miliki guys. Oke, Ya banyak di sini informasi ya, benar. kami di luar negeri. Ini ada dokumen-dokumen untuk podcast kali ini ya guys. Oke, jadi isinya adalah fakta-fakta dan konspirasi data dari agen kita di luar negeri ya, betul. sekali. Ini kita valid ya, 100% valid nih. Selfie, lu megang juga nih. Boleh dong. Betul Wow. sekali. Nah, Sel, ini kita pindahin dulu deh. Iya benar. Geser dulu. Oke. Nah ini banyak banget nih Dev, fakta-fakta tentang Venezuela dan juga Amerika. Kira-kira ada apa aja sih Dev? Nah, kita mungkin mulai dulu ya dari penangkapan ini sendiri nih. Nicolas Maduro guys, dia ditangkap pada tanggal 3 Januari 2026 kemarin. Dia ditangkap, proses penangkapan dimulai dari jam 2 dini hari. Oke. Dan Nicolas Maduro telah berhasil ditangkap sekitar jam 4 pagi. Jadi cepet nih, penangkapannya cuma sekitar 2,5 jaman doang, presidennya udah keambil nih gitu. Wow, cepat banget ya, 2 jam doang. Itu cepet banget. Nah ternyata Sel, Kenapa tuh? Nicolas Maduro ini udah diincar nih udah lama. Jadi proses penangkapannya udah ada mata-mata dari CIA ini udah 2,5 tahun yang lalu, dari 2025. Jadi rencananya ternyata udah lama, nggak dadakan. Bener. 2,5 tahun persiapannya dia. Bener banget Dev, kenapa bisa cuma 2 jam untuk menangkap seorang presiden, bisa kita bilang ya. Iya, kenapa? Itu karena persiapan yang tadi udah dari tahun lalu. Dan Amerika ini nggak cuma ngancem aja, mereka udah spill di tahun 2025. Selain itu, proses penangkapan 2 jam ini itu juga dibantu sama agen CIA. Iya, CIA. Jadi mereka ini membantu untuk melacak posisi secara real time Maduro ini ada di mana. Dan selain itu untuk prosesnya sendiri teman-teman, itu ada 3 tahap atau 3 fase. Ada 3 fase ya, apa aja tuh fase-fasenya Sel? Nah sebenarnya untuk fase pertama ini Amerika melakukan penggacaran, yaitu dengan mematikan listrik atau memadamkan listrik di Venezuela. Jadi ini pemadaman listrik ini Secara total. untuk mengganggu ini ya, komunikasi. Betul. Selain itu, selain memadamkan listrik, Amerika juga menggunakan ataupun mematikan dan juga merusak internet dengan menggunakan cyber Amerika. Jadi semua koneksi jaringan untuk komunikasi militer itu sulit sekali. Jadi mereka koordinasinya juga kurang untuk membantu menyelamatkan si Maduro tadi. Jadi ini di malamnya nih udah sibuk lah ya gitu ya. Benar. Jadi Mereka diserang dari mana? diserang. Komunikasi nggak Betul. ada. Nah, fase kedua itu Amerika melakukan gencatan serangan ataupun mengepung Venezuela melalui jalur udara. Jadi Dep, nggak cuma 1-2 pesawat aja, tapi mereka mengeluarkan 150 lebih pesawat. 150. Betul banget, itu mengepung udara di Venezuela. Jadi mulai dari drone, pesawat militer dan lain sebagainya itu dikeluarkan dan dikepung di udaranya Venezuela.
kebayang sih kayak Iya kan? kota langitnya penuh Betul, gitu ya. betul, penuh banget dengan pesawat. Selain pesawat juga kapal-kapal dikeluarkan untuk membantu mengangkat Maduro ketika penculikan. Nah, yang parahnya lagi, itu markas militer utama milik Venezuela dikepung dan hancur. Yang dimana tugasnya, iya, Ini berarti 2,5 jam nih udah hancur nih. iya cepet banget kan, nggak nyampe 2,5 jam malah, cepet sekali. Jadi markasnya ini dikepung dan juga dirusakkan sehingga militernya itu nggak bisa menyelamatkan presidennya, benar. Malah presidennya sebenarnya udah punya safe house, jadi dia udah nyiapin safe house untuk jaga-jaga kalau misalnya ternyata ada kepungan ataupun penyerangan militer ini. Cuma sayangnya, Ini fase ketiga berarti. iya benar Penculikan banget, ya? pas penculikan ini Maduro nggak sempet untuk kunci safe house-nya. Jadi udah masuk tapi masih belum keadaan terkunci safe house-nya, sedangkan militernya ini sudah sangat cepat. Dengan pasukan Delta Force tadi mampu untuk menculik Maduro secara durasi 2 jam. 2,5 jam ini ya. Iya betul banget, Wah. cepat sekali. Dari korban jiwanya nih gimana nih? Venezuela berapa banyak sih yang terbunuh? Pastinya banyak, yaitu ada 80 korban jiwa yang tewas akibat gencatan militer ini, dan banyak fasilitas yang rusak juga selain tadi markas utama militer. Utamanya rusak. Benar, public transportation dan lain sebagainya juga fasilitas Venezuela nih rusak Gitu ya. gitu. Alasan sendiri alasan penangkapan, penyerangan ini apa sih sebenarnya alasan Trump ini? Oke, jadi sebenarnya untuk masuk ke alasannya ada banyak informasi nih yang kita terima. Ada fakta dan juga ada konspirasi. Yang sebenarnya masih bener gak ya, itu masih kurang tahu kan. Nggak tahu ya. Benar. Karena awalnya tuh ada penuduhan dari Trump sendiri yang mengatakan bahwa Maduro ini tergabung di anggota penyelundupan narkoba. Jadi dia ikut Betul. di kartel gitu ya. Betul, Cartel de los Soles. Nama kartelnya. Atau Cartel of the Sun, kartel matahari. Kartel matahari ya. Benar. Jadi kartel ini adalah kurang lebihnya kayak jaringan gelap di mana mereka ini melakukan penyelundupan narkoba, dan Venezuela ini menjadi transit dari penyelundupan narkoba itu. Nah, berarti nih narkobanya ini udah ditransit nih yang nantinya bakal sampai ke Amerika ya. Benar, jadi Narkoba. selain kartel ini, Dep, ternyata tuh dia juga kerjasama sama beberapa organisasi terlarang juga, kayak FIRC, dan juga ada satu organisasi namanya Tren de Aragua. Iya, jadi dia itu kayak organisasi penyelundupan narkoba dan bekerja sama sama kartel matahari tadi yang Maduro terlibat. Dan nggak cuma Maduro, teman-teman, yang ada di kartel tadi. Ternyata bukan Maduro doang. Bukan anggota cuma kartel. Maduro doang, benar. Ada banyak elit militer Venezuela yang juga tergabung dari kartel ini. Berarti Gitu. isi kartelnya nih presidennya. Militer-militernya, benar. Elit politiknya ya. Kartel milik negara. Berarti Benar. Itu jadi sangat-sangat merugikan lah bisa dibilang. pantes sih. Iya, dan akibatnya tuh banyak warga Amerika yang meninggal karena penyelundupan narkoba tadi. Jadi kenapa si Trump ini ingin menangkap? Karena merugikan negaranya, itu yang pertama. Dan yang kedua juga sebenarnya Maduro ini juga ditangkap secara kriminalitas. Jadi mereka menangkapnya ini menggunakan, kalau di Indonesia mungkin jas BNN kali ya. Oh gitu. Jadi Tangkapannya ini sebagai kriminal ya. iya dilakukannya ini sebagai kriminal yang which is Melakukannya juga kayak kriminal. bener, di tangannya diikat, bener-bener di matanya ditutup. Dikira udah ada fotonya juga nih sih. Iya deh, Udah botak sekarang Maduro yang ini ya. bener-bener udah bener-bener kayak tindak kriminal Juga, banget. Udah presiden jabatannya hilang nih. Benar, malu nggak sih kayak kalian punya presiden tapi di penjara karena kriminalitas. Ya. Benar. Cuma di balik itu ternyata ada makna lain, ada maksud lain. Siapa nih? Amerika. Betul. Jadi selain dari kriminalitas tadi, walaupun Maduro ini ditangkap secara kriminal, namun ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya nih Amerika ingin menguasai sumber daya alam Venezuela. Venezuela sumber daya alam memang apa aja tuh, Sel? Oke, jadi fun fact-nya, Venezuela ini adalah negara nomor 1 yang memiliki cadangan minyak terbanyak. Walaupun yang kita tahu negara minyak adalah negara timur, Betul. tapi faktanya adalah Venezuela nomor 1 untuk negara dengan cadangan minyak terbanyak. Oh, gitu.
Betul. gitu. Jadi banyak asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa Amerika ini ingin menguasai minyaknya Venezuela. Pengennya ternyata selain untuk nangkep Maduro ini ada niatan buat ngambil alih minyaknya juga ya. Benar banget. Katanya sih gitu. Terus juga Trump menuduh kalau si Maduro ini eh, melakukan perlawanan Amerika Serikat melalui perdagangan narkoba dan juga kekerasan transnasional. Banyak atau alasannya. Iya Kayaknya gitu. nih Amerika nih lebih fokus ke minyaknya nih. Soalnya harusnya kan buronan-buronan narkoba juga banyak ya. Tapi yang didahulukan gitu lah ya. Iya, sebenarnya ada maksud lain ya dalam Maduro ini penangkapan emang Maduro di ini. treatment spesial ya sama Amerika ini. Iya, lebih dipermalukan kali ya Betul. sebagai pejabat atau apalagi kepala negara ya, Betul. gitu. Nah, efek lainnya apa lagi nih setelah penangkapan ini? Efeknya banyak banget. Yang pertama itu kan ini Maduro ditangkap ya, which is Betul. mereka nggak punya kepala negara dong. Nah, akibat Iya juga penangkap, ya. Berarti iya siapa kan? sekarang yang memimpin negaranya? Nah, sebenarnya harusnya sih wakil dan jajaran lainnya ya. Lainnya ya. Namun Amerika ini menguasai dan mengambil alih pemerintahan Venezuela. Jadi Amerika sekarang yang Iya, menguasai betul banget. Jadi Amerika yang memegang kekuasaan atas pemerintahan Venezuela. minyaknya gimana minyaknya? Nah, dan minyaknya ini tadi dikuasai ataupun dikelola oleh pemerintahan Amerika. Jadi Amerika meminta untuk Venezuela menghasilkan dan memberikan Amerika sebanyak 30 sampai 50 juta barrel minyak. Mantep ya kan? Dijual-jualin tuh pasti ya. Betul, pasti dong. Kayak dapat Karena kalau yang kita tahu juga kan, gitu ya. ya Amerika kan negara kosong ya dengan Iya. kekuatannya hanya di militer. Jadi mereka berharap sumber daya alam Dari- banyak dari negara-negara lain, terutama Venezuela ini yang punya minyak banyak gitu. Dan selain itu juga Trump ini mengklaim bahwa setelah perundingan ini pemerintahannya diambil alih oleh Amerika dan minyaknya juga dikuasai oleh Amerika, katanya sih untuk memperbaiki ekonomi masyarakat Venezuela. Nah, Gitu. emang bukannya harusnya kalau negaranya nih minyaknya banyak, warganya makmur, harusnya negara kaya nggak sih harusnya? Nah, itu juga yang menjadi mengherankan. Kenapa negara dengan sumber daya alam cadangan minyak terbanyak tapi malah banyak orang-orang miskinnya? Selain itu, penangkapan ini malah jadi pesta rakyat atau rakyat malah merayakan penangkapan ini. Loh, dirayain berarti sama Benar. rakyatnya ya. Nah, itu dia yang masih jadi pertanyaan. Menurut lo gimana tuh? Nah, untuk mengetahui sendiri ya guys, kenapa rakyat-rakyatnya nih malah bersuka cita ya dengan penangkapan Nicolas Maduro presidennya. Ini kita emang harus mengulik histori Venezuela Benar. sendiri ya. Kita Ternyata harus tahu dulu ya sejarahnya ya. dari data yang kita dapat ini dari intel kita ternyata cukup rumit ya. Dan negara cukup ini. complicated ya ternyata Complicated ya. ternyata Bener-bener bener. Historis sejarah dari Venezuelanya sendiri. Venezuela ini guys menjadi negara dengan cadangan minyak tertinggi di dunia nomor 1, mengalahkan Wow. negara-negara timur di Arab ya, Qatar, Mesir, Bahrain itu Semua kalah ya. di bawah ya di Wow. bawah Venezuela cadangan minyak terbanyaknya guys. Oke. Tapi ironisnya Selain itu apa tuh? Venezuela juga menjadi negara dengan penduduk miskin terbanyak di Amerika Selatan. Dia menjadi Wow. salah satu negara dengan penduduk miskin terbanyak. Wow, jadi minyak yang banyak gak menutup kemungkinan dengan negara Nah, terkaya ya. Ya betul sekali. Justru malah jadi negara termiskin ya. Kira-kira Venezuela apa tuh? sendiri guys Ha-ha. baru menemukan tambang minyak ke sekitar tahun 1922. Oke. 1922 iya. Nah jadi kita tarik mundur dulu nih Stel. Pada tahun 1922 perusahaan tambang yaitu Royal Dutch Shell atau yang lebih sekarang familiar Shell. Iya benar banget, di Indonesia udah ada juga kan. Mereka menemukan nih tambang minyak di cekungan Maracaibo. Ini di Oke. Venezuela ya. Cekungan ini menghasilkan perharinya sekitar 10.000 barrel minyak. Wow, jadi itu proses pertama penemuan minyak sendiri di Venezuela ya. Betul, ini Oke. jumlahnya emang banyak banget nih. Iya benar banget sih. Dari minyak yang banyak ini akhirnya pada tahun tersebut Venezuela menjadi negara nomor 2 dengan cadangan minyak terbanyak di dunia setelah Amerika. Wow, jadi awal mula jadi negara minyak terbanyak itu di situ ya, penemuan minyak tadi ya. Iya, akhirnya dari situ
presiden pada saat itu, mereka akhirnya mengundang ratusan investornya, perusahaan-perusahaan minyak, tambang-tambang minyak nih akhirnya banyak masuk ke negaranya, akhirnya negaranya jadi makmur. Oke, jadi mereka tertarik untuk masuk di awal tahun sekali. tersebut karena mendengar minyak Venezuela banyak ya. Banget iya. Oke. Jadi Venezuela pada saat itu menjadi negara salah satu negara, mungkin negara terkaya ya saat itu di Amerika Selatan gara-gara tambang minyaknya. Nomor 2 tadi ya. Iya, itu waktu itu cadangan minyak terbanyak. Jadi negara terbanyak sendiri terkayanya sendiri di Amerika Selatan itu jadinya Venezuela pada saat itu. Iya. Namun kekayaan ini tidak berakhir di situ, guys. Oh iya, cepat atau lambat nih kira-kira kekayaan itu? Nah, kekayaan ini sebenarnya lama. Tapi gara-gara satu presiden ini mulailah runtuh lah dinastinya ini. Siapa kira-kira presidennya? Nah, presidennya ini namanya Hugo Chavez. Oke, jadi ini presiden sebelum Maduro. Betul sekali, ini presiden sebelum Nicolas Maduro. Hugo Chavez sendiri dia memiliki peraturan lah. Peraturannya ini, kebijakannya ini sebenarnya baik ya. Dia memurahkan semua subsidi di negaranya. Jadi BBM, minyak transportasi ini jadi sangat murah banget nih di negaranya. Sampai-sampai hampir gratis waktu itu. Wow, jadi di kala itu, di zaman itu minyak nih sangat gampang didapetin ya, murah ya. Programnya dia gitu. Oke. Tapi kenapa tuh? Ternyata tidak semua hal baik berujung baik ya. Emang kenapa kira-kira? Jadi warga-warganya sendiri, penduduk Venezuela sendiri, mereka jual-jualin nih minyak-minyaknya. Mereka beli gara-gara murah, mereka jual-jualin secara ilegal ke luar negeri biar untungnya banyak mereka. Oke, jadi program ini dimanfaatin sama oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu ya kurang lebihnya. Sekitar 1000 barrel setiap hari ini ilegal dari negara Venezuela begitu. Wow, oke. Jadi after itu apa nih efeknya? Ruginya banyak banget ya, mulai dari sini Venezuela mulai jatuh menurun nih ekonominya ya, berkurang. Ditambah lagi salah satu programnya, kebijakannya Hugo Chavez, si Chavez ini ya, dia menyita ribuan perusahaan swasta dijadikan milik negara. Oke, jadi mereka selain tadi minyaknya juga jadi murah, terus juga menyita. Dampaknya tuh apa sih, Dev, dari penyitaan ini? Dari penyitaan ini terjadi demonstrasi besar-besaran dari ribuan karyawan perusahaan tersebut. Oke. Nah, Hugo Chavez mungkin dia nggak nerima ya di demo, dia maunya anti kritik ya dia ya. Bagus gitu ya. Gara-gara dia anti kritik, akhirnya semua karyawan tersebut dipecat nih dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, perusahaan yang kosong ini jabatan-jabatannya akhirnya dilelang, dibagi-bagikan ke teman-temannya di politisi, di pemerintahan. Akhirnya ngisi-ngisi perusahaan nih kayak pemerintah semua. Oke, jadi after dari kejadian itu sebenarnya pemerintahannya banyak orang-orang yang nggak bisa kerja lah ya, bisa dibilang. Jadi bisa dibilang perusahaan-perusahaannya diisi sama emang bukan orang yang ahli. Gara-gara nih dibagi-bagi kue lah gitu. Oke. Nah, gara-gara bagi-bagi kue ini banyak perusahaan ini yang bangkrut. Ribuan perusahaan ini bangkrut. Salah satunya dari ribuan ini adalah perusahaan minyak. Nah, dari situlah perusahaan minyak gara-gara yang mengontrol dan mengerjakan ini bukan orang yang ahlinya, akhirnya banyak yang bangkrut dan menghasilkan minyak yang downgrade begitu. Oke, berarti kala itu padahal Venezuela sendiri kan tadi petrostate ya, jadi dia memanfaatkan minyak dan gas untuk ekonominya ya. Petrostate itu sendiri ya guys, bagi yang belum tahu, petrostate adalah negara yang bergantung pada minyak dan gas. Betul banget. Negara ini bergantung pada ekspor impor minyak dan gasnya gitu. Nah, ketika minyaknya turun dan gasnya turun, otomatis negara mereka dapat ekonominya dari mana? Nah, betul sekali guys. Nah, itu kan. Nah, tidak berhenti di situ ya. Gara-gara banyaknya program dari Hugo Chavez ini yang malah memperburuk ekonomi negaranya. Tambah juga tadi yang ribuan perusahaan diambil alih, perusahaannya bangkrut lah, demo juga nggak diterima, ganti pemerintahan gitu ya. Akhirnya ini negaranya ini jadi jatuh miskin di situ. Oke. Setelah jatuh miskin, terus apa yang terjadi kira-kira sama Venezuela? Venezuela juga diperkirakan saat itu kerugiannya mencapai 300 miliar. Wow, udah lebih dari 100 miliar ya? 300 miliar US dollar ya, 300 miliar US dollar, dan ditambah gara-gara ekonominya kurang, anggarannya mulai menipis, Venezuela akhirnya membutuhkan ngutang ya. Jadi dia harus ngutang ke negara-negara lain untuk memenuhi anggaran dan kebutuhan negaranya nih.
Dari Oke. situ akhirnya utangnya tembus sampai angka 150 miliar US dollar. Wow, jadi dari kerusakan ataupun penurunan tadi atas minyak dan juga ekonominya, terus jadi banyak utang dan akhirnya mereka mencapai utangnya 150 Miliar US miliar dollar, betul US sekali. dollar. Nah, Wow, banyak kenapa sekali. bisa krisis begini ya? Kenapa kira-kira? Itu juga salah satunya didasari gara-gara Venezuela ini tidak fokus atau mereka tidak terlalu peduli di industri pertanian. Jadi negaranya itu tidak ada industri pertanian dan lain-lainnya. Akhirnya lebih dari 70% kebutuhan sehari-hari warga negara Venezuela didapatkan dari impor luar negeri. Oke, jadi karena mereka hanya memanfaatkan minyak dan gas, sektor perekonomian lainnya ini nggak diperhatikan sampai akhirnya mereka masyarakatnya harus mengutang atau mengimpor barang-barang dari luar. Betul sekali. Jadi Oke. barang-barang semua di negaranya ini impor, mulai dari makanan, beras dan lain-lain impor. Mereka negaranya nggak menghasilkan apapun selain minyak. Maka dari itu negara ini sangat Oke, tergantung ya dengan minyak gitu. Nah, Pantes turun terus ya Betul negaranya sekali. ya. Oke. lalu pada 2013 Hugo Chavez meninggal dunia. Naiklah Nicolas Maduro, yang saat itu Nicolas Maduro adalah tangan kanannya si Chavez, guys. Oke, jadi ini sebenarnya Maduro ini orang dalam dan bisa dibilang Chavez ini dinastinya ya, Iya, betul. mempersiapkan banyak orang ya. Iya, betul sekali. Oke. Nicolas Maduro yang diharapkan oleh rakyatnya memperbaiki ekonominya. Sialnya pada tahun depannya harga minyak dunia saat itu sedang anjlok drastis pada tahun 2014. Wah, makin-makin dong mereka terkena Makin. dampaknya. Makin parah Oke. lagi nih, ekonomi udah turun, negara bergantung memakai minyak, negara petrostate, harga minyaknya juga turun. Iya nih, anjlok, tambah Bener, parah lagi aja. bener setuju. Di tengah-tengah krisis ini ternyata Nicolas Maduro, si Maduro ini punya kebijakan yang aneh juga nih. Apa tuh kira-kira Dia kebijakannya? dia terus-menerus mencetak uang untuk Oke. menutupi anggaran-anggarannya dan Hmm. menutupi utang-utangnya yang terus naik. Oke, jadi nggak stabil ya antara hutang, pemasukan dan juga program-program ataupun kegiatan yang dilakukan Maduro sendiri selama Iya, menjabat betul sekali. gitu ya. Gara-gara krisis ini maka terjadilah hyperinflasi gara-gara Oke. mencetak uang terus-menerus. Benar, Iya. setuju sih. Kenaikan harga mencapai 50% Wow. dalam 1 bulan. 1 bulan kenaikan harga 50%. Tinggi sekali. Itu udah kayak gila, mungkin kalau di Indonesia harga cabai berapa tuh? Udah iya sekitar segitulah, udah mahal sekali sih. 60.000 ya. Iya, dan kenaikannya cuma dan 1 bulan. signifikan masalahnya. banget, Iya. langsung 50% selama sebulan itu. Nah, Wow. ini ternyata kebijakan efek sampingan ini terus-menerus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Sampai yang paling parah pada tahun 2019 bulan Februari, saat itu terjadi inflasi sebesar 344.509%. Inflasinya 3.000. Wow. Bahkan lebih dari 100% ya. 300.000% itu. 300.000%. Itu Wah, itu bukan tinggi sekali ya. Inflasi itu udah yang kayak anjlok kayak. Bener itu udah langsung signifikan banget itu. Iya, UMR untuk gambarannya ya, di Venezuela UMR pada saat itu pada bulan itu sebelum anjlok itu UMR-nya sekitar 400 USD ya, 400 dolar. 400 USD dan setelah anjlok, Setelah anjlok hanya sekitar 3 USD. wow. Penurunan 397 USD ya. Mending nggak kerja lah. Iya daripada dapat duit cuma $3. 3 dolar. Makanya Untuk apa ya? banyak banget yang penduduk Venezuela yang keluar dari negaranya pada saat itu. Dan Oke. anehnya lagi, Maduro naik untuk kedua kalinya jadi presiden. Dia 2 periode guys. Jadi 2 periode dengan program yang nggak jelas itu tadi. Dengan trouble itu udah gila, inflasi yang gila-gila Iya, ini dia bener-bener. masih terpilih dan dia mengklaim bahwa dirinya tidak ada kecurangan sama sekali ya di pemilihan ini. Agak sas ya. Dia mau uangnya kenceng nih. Iya kayaknya ya, uang pemilunya cepet ya. Kenceng ya uangnya nih, begitu saya. Selain itu kira-kira apakah ada informasi lain nih Dev dari historinya sendiri? Nicolas Maduro akhirnya pada tahun 2020 dia dijatuhi bounty nih kepalanya oleh pemerintahan Amerika Serikat karena diduga terlibat dengan penyelundupan narkoba ke Amerika. Yang kartel tadi ya? Betul sekali. Oke. Dia diberi bounty sebesar 15 juta US dollar saat itu.
Lalu bounty naik lagi di tahun 2024 sebesar 25 US dollar sel. Ini Wow. ditambah dengan tuduhan-tuduhan lainnya seperti kecurangan pemilu, menjualkan minyak secara ilegal ke negara-negara seperti itu. Dan kabarnya 2025 udah naik lagi bounty-nya dia. Tuh, dia naik lagi akhirnya Benar. 2025 50 juta. angka 50 juta US dollar. Wow, angka yang gede sekali ya. Nggak posternya juga nih. Iya. Ini tukang goreng. 50 juta ya. US dollar. Wow. Gila, itu Amazing ya. kepala. Jadi siapapun Bener-bener. yang bisa nangkep pada saat itu dapat 50 juta US dollar gitu. Wow. Ditambah Oke. tuduhan karena memiliki hubungan dengan kartel. Ternyata dia pemimpinnya kartelnya itu. Nah, bener banget. Jadi sebenarnya ada kaitannya nggak sih satu sama lain dari story tadi itu? Itulah guys cerita dari konspirasi dan fakta-fakta dari negara Venezuela. Nah, bener banget. Jadi selain dari informasi, alasan, dan juga proses, ternyata ada faktor lain yaitu histori dari Venezuelanya, guys. Nah, secara ringkasnya kali ya bisa kalau kita simpulkan untuk dari posisi atau point of view US ataupun Amerika sendiri, ya. itu adalah sebenarnya Amerika ini niatnya mau membantu Venezuela dari pemberantasan kemiskinan gitu. Dari diktatornya juga. Iya, selain itu dari diktator pemerintahan dan juga kepala presidennya. Tapi karena niat baiknya ini diasumsikan sebagai maksud dan minat lain yaitu menguasai minyak di Iya. Venezuela. Cadangan minyak siapa yang dijual-jualin ya? Iya, jadi kayak sebenarnya nih masih 50-50. Amerika nih baik atau mengambil kesempatan di balik baiknya gitu. Iya, betul sekali. Benar. Dan dari sisi point of view-nya Venezuela itu sebenarnya Amerika ini kayak merusak fasilitasnya mereka. Jadi mereka merasa juga dirugikan karena fasilitas negaranya, terus juga Korban jiwanya juga. benar itu memakan kerugian yang cukup banyak. Tapi di sisi lain Venezuela ini dibantu juga sama Amerika dari kemiskinan, terus juga dari Diktatornya ya. diktatornya, benar Betul banget. sekali. Nah, jadi simpang siur nih kira-kira keuntungan dan kerugiannya di mana gitu. Yang bener siapa yang salah nih dari Nah, kejadian itu ini ya, dia, guys? bener Iya, banget. betul sekali. Nah, menurut kalian guys, tulis di kolom komentar menurut kalian siapa nih yang paling dirugikan dan diuntungkan nih dari kejadian tersebut ya? Mm-mm. Apakah Amerika atau Venezuela Atau malah- mungkin ada negara lain yang Bener-bener. mereka diuntungkan Iya, karena dari karena konflik ini atau ya. ada negara lain juga yang dirugikan nih. Benar. Mungkin Amerika punya niat lain, ingin melemahkan negara lain. Nah, teman-teman bisa banget komen Di kolom komentar Benar. ya guys. untuk kita mungkin pembahasan selanjutnya ya tentang kira-kira siapa sih yang terdampak dari Dan konflik ini dan gitu. penculikan ini ya guys ya. Nah, Oke. Kalau gitu kayaknya sudah cukup banyak informasi yang kita kasih nih. oke, kita sudah di penghujung video. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode Ruang Rahasia lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gimana sih? Iya, kalau gua mau makan juga. Tinggal pasti